Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad ibn Abdillahi wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa ayakum, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala rabbuna Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ummahat dan akhwat, ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membahas hadis Ubadah bin Samit. Kita ulang sedikit. Hadis Ubadah bin Samit adalah hadis yang dijadikan hujjah tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan mentauhidkan Allah taala dan menjadi sebab terhapusnya dosa seseorang. Qala al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala wa dalilu fadlut tauhid an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di antara dalil tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah hadis dari jalan sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertutur, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali hanya Allah saja, tidak pula menyekutukan dengan Allah, tidak ada sekutu baginya maksud saya, dan bahwasannya siapa yang bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba sekaligus rasulnya Allah, dan barang siapa mempersaksikan Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya Allah, serta kalimat Allah yang Allah letakkan kepada Maryam dan ruh yang datang darinya. Dan barang siapa mempersaksikan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, kelak Allah memasukkannya ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan jenis amal yang dia lakukan. Dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Ahadisul Anbiya, bab qauluhu ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, bab tentang firman Allah ta'ala, hai ahlul kitab, jangan kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Pada juz yang kedua halaman 4, hadis nomor 486. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, babud dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala al jannah, bab tentang dalil yang membuktikan bahwa siapa yang mati di atas tauhid akan masuk ke dalam surga. Juz yang pertama, poin hadis yang ke-57. Faedah hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, munasibatul ayah litarjamati, segi kecocokan dalil ini, ya, segi kecocokan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu dengan ayat yang tadi disebutkan, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan dalil, ya, yang berkaitan dengan masalah dalil bahwa tauhid memiliki faedah yang banyak. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata Al-Imam
Al-Utsaimin rahimahullah taala, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketemu ibu-ibu di buku Anda? Mudah-mudahan ibu-ibu ketemu ya. Jadi bukan penjelasan tentang ayatnya ya, ini penjelasan tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Kalimat ini dalam susunan bahasa Arab namanya syartiyah. Sebuah persyaratan. Siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, maka dia ada jawab, ada konsekuensi daripada syarat. Apa konsekuensinya? Adkhalahul jannata ala ma kana alaihi. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu setakaran dan sesuai dengan keadaan orang itu yang dengan amal yang dikerjakan di atasnya. Hada wallahu taala alam bisawab. Ikhwati a'azzallahu qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala wasyahadah. Sekarang pertanyaannya, kalimat man syahida, apa sih syahadah atau persaksian? Asy-syahadatu hiya al-i'tirafu bil lisan. Syahadah itu artinya sebuah pengakuan yang diucapkan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil qalbi, dan tumbuh dari sebuah keyakinan yang berasal dari hati. Wa tasdiqu bil jawarihi, dan membenarkan dua sikap tadi dengan perbuatan anggota badan. Saya ulangi ya. Persaksian atau syahadat itu artinya adalah pengakuan dengan lisan yang bersumber dari keyakinan yang tumbuh di hati, lalu dibenarkan dua hal tadi dengan perbuatan anggota badan. Jadi kalau misalnya orang itu lisannya berkata, saya mengakui tidak ada ilah kecuali Allah. Hatinya percaya bahwa Allah itu ada. Tapi anggota badannya tidak mau mengamalkan konsekuensi dari pengakuannya itu. Fahiya kadhib. Itu namanya bohong. Itu dusta. Walihada lamma qala al-munafiquna li rasul lima qala al-munafiquna li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena persaksian yang tadi kita sebutkan ini mirip dengan persaksian orang munafik kalau dia tidak mau mengingkari dengan hatinya. Orang munafik disebutkan dalam riwayat yang sahih, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga terdapat dalam surat Al-Munafiqun ya, ayat yang ke-1. Mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Kami mempersaksikan bahwasanya engkau hai Muhammad benar-benar utusan Allah. Berarti mulutnya orang munafik itu berkata, kami bersaksi kamu adalah rasulnya Allah. Wa hadhihi jumlatun muakkadatun bisalasi muakkadat asyhada wa inna wallam. Pada kalimat nasyhadu innaka la rasulullah ada susunan kalimat yang di dalamnya dibubuhkan 3 penguat. Penguat pertama berkata kami bersaksi, syahadah namanya. Penguat kedua adalah lafaz kalimat inna, kesungguhan maknanya, ditambah dengan huruf lam taukid yang maknanya betul-betul. Jadi kalau diterjemahkan, orang munafik itu mengatakan kami bersaksi sungguh engkau hai Muhammad betul-betul utusannya Allah, kata dia dengan mulutnya. Kadzdzabahumullahu biqauli, tapi Allah dustakan persaksiannya. Kenapa? Karena itu cuma ucapan mulut. Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun tersebut, Allah katakan wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Sedangkan Allah dia tahu bahwasanya engkau hai Muhammad memang benar Rasulullah. Wallahu yashhadu, dan Allah mempersaksikan innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik yang tadi bersaksi itu lakadzibun, sejatinya mereka benar-benar pembohong, pendusta.
Falam yanfa'hum hadzal iqrar bil lisan. Seolah-olah ayat ini menjelaskan kepada kita pengakuan secara lisannya orang munafik yang berkata kami bersaksi kamu ini benar-benar Rasulnya Allah itu tidak bermanfaat buat mereka. Karena Allah dustakan ucapan mereka itu. Li'annahu khalun minal i'tiqadi bil qalbi. Pertanyaannya kenapa kok didustakan sama Allah alias nggak bermanfaat? Jawabannya karena persaksian lisan mereka itu kosong dari keyakinan hatinya. Jadi cuma mulut tok yang ngomong. Wa khalun minat tasdiqi bil amal. Dan ucapan lisannya tadi itu kosong dari pembuktian perbuatan anggota badan. Kalau dia memang mencintai Rasulullah harusnya itu muncul bersumber dari akar yang tumbuh di hatinya. Dibuktikan dengan apa? Dia patuh sama Rasulullah. Taat sama Rasulullah. Mendukung yang datang dari Rasulullah. Membela Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah. Membenarkan yang datang dari Rasulullah ini. Tapi orang munafik kan tidak. Falam yanfa'. Makanya tidak memberi manfaat buat mereka ucapan dengan mengatakan kami bersaksi kamu Rasulullah. Fala tatahaqqa syahada, karena persaksiannya persaksian yang palsu, bukan persaksian yang benar. Tidaklah sebuah persaksian itu dianggap benar illa biaqidatin fil qalbi, melainkan kalau persaksian itu memang tumbuh dan munculnya berakar dari dalam hati. Wa tirafu bil lisani wa tisdiqi bil amali. Mulutnya itu mengucapkan dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Itu namanya syahadat ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, misalnya ini umat minggu depan Nana dikasih absennya ya, kirim ke WA saya di foto begitu. Jadi saya bisa nanyain pesertanya ini, bisa saya tanya Ummu Fulan, Abu Fulan gitu. Biar terjadi dialog. Kalau ini saya nggak tahu ini nama-namanya siapa gitu. Yang saya hafal ya Ummu Omar, terus Sohibatun Nadita, Bu Ningsih, Mbak Rara, Bu Hera. Ini yang saya hafal, yang lainnya itu belum hafal namanya. Taib, kalau misalnya saya tanya kepada Ibu Hera, apa arti persaksian itu Bu? Syahadah itu artinya apa? Jawabannya apa Sebuah pengakuan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibenarkan dua hal tersebut dengan mengamalkan dengan anggota badan. Taib, ahsan, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan wa qauluhu la ilaha illallah. Ucapan Nabi yang mengatakan alla ilaha illallah ay la ma'buda ala wajhin yastahiqqu ayyubada illallah. Ucapan kalimat la ilaha illallah itu artinya, maknanya tidak ada satu sesembahan pun dari sisi manapun yang pantas dan berhak untuk diibadahi kecuali cuma Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu ya, tidak ada satu sesembahan pun dari sisi yang hak untuk diibadahi kecuali cuma Allah. Sesembahan itu enggak berhak disembah kecuali Allah saja. Loh memang sesembahan ada berapa Ustaz? Jawabannya banyak. Manusia menjadikan sesembahan sesuatu selain Allah banyak. Ada yang menyembah patung. Seperti orang-orang paganisme menyembah ruh-ruh. Seperti penyembah-penyembah berhala menjadikan Lata dan Uzza dan Manat sebagai sesembahan. Ada yang menganggap dewa dan dewi patut disembah. Keadaannya nisbi maupun hakiki dia sembah padahal dia selain Allah Azza wa Jalla. Ada dan ada yang lainnya selain Allah Ta'ala yang mereka sembah. Makanya sesembahan itu banyak. Kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, semua sesembahan itu kita buang, kita tinggalkan, kita abaikan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Lalu kita berikan semua itu hak peribadatannya hanya kepada Allah. Jadi la ma'buda ala wajhin yastahiqu ayyubada illallah. Tidak ada sesembahan yang patut dan berhak untuk diibadahi kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Mbak Rara, apa tadi itu makna kalimat la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Nah, tidak ada sesembahan yang patut dan berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Allah saja.
Taib kadzalik. Wa qala al-Imam Al-Utsaimin, kata Imam Al-Utsaimin, wa hadhil asnam allati tu'badu la tastahiqul ibadah. Maka kalau kita jumpai ada banyak patung, berhala yang disembah oleh manusia, sejatinya dia tidak punya hak untuk diberikan peribadatan. Li'annahu laisa fiya min khasa'isil uluhiyah syai'un, karena patung-patung dan berhala-berhala itu tidak memiliki karakteristik uluhiyah sedikit pun juga. Mana buktinya? Ada seekor burung hinggap di patung itu, BAB atau BAK bahkan bikin sarang di bagian patung itu, dia nggak bisa ngusir. Anehnya, yang tidak punya karakteristik iluhiyah, sifat-sifat ketuhanan kayak begini disembah. Berarti kan yang menyembahnya itu apa umat? Hilang akalnya. Tambahkan dalam buku Anda, berarti salah satu kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan syirik apa? Menghilangkan akal sehat. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Perbuatan syirik itu merendahkan diri di batas yang rendah. Jadi sangat amat merendahkan dirinya. Akal sehat hilang. Tayyib. Qauluhu ta'ala, qauluhu Nabi, adapun ucapan Nabi, wahdahu la syarikalah. Satu-satunya ilah yang tidak ada sekutu baginya. Ai lil isbat. Ini untuk menetapkan wahdah, kalimat wahdah ini untuk menetapkan satu-satunya ilah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lin nafi, kalimat lam di sini untuk meniadakan. Betul-betul tidak ada. Fi kulli ma yukhtassu bi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Pada segala macam perkara yang tidak ada padanya karakteristik rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Jadi tidak ada yang punya sifat rububiyah, tidak ada yang punya sifat uluhiyah, tidak ada yang punya sifat asma wa sifat yang sempurna kecuali siapa? Allah Ta'ala. Satu-satunya cuma Allah. Lihat orang-orang yang menyembah patung tertentu, patung A misalnya. Apakah patungnya punya sifat rububiyah? Contoh sifat rububiyah itu apa Ibu? Menciptakan. Memang si patung bisa menciptakan? Enggak, wong patung diciptakan, dipahat dan dipaku, dibentuk oleh si pembuat patung. Berarti sifat rububiyahnya nggak ada. Kalau sifat rububiyahnya aja sudah nggak ada, ya nggak mungkin dia punya apa? Sifat-sifat uluhiyah. Nggak mungkin. Apa contoh sifat uluhiyah itu ya? Karena dia diibad. Kenapa dia diibadai? Karena dia yang bisa memberikan rezeki kepada manusia. Maksud dalam hal ini ya bab rububiyahnya juga berarti toh. Apalagi asma wa sifat, tentu dia punya nama yang tidak mungkin sama dengan nama Allah, tingkat kemuliaannya, dan tidak mungkin punya sifat yang seperti kemuliaan yang dimiliki Allah Ta'ala. La syarikalah, maka dikatakan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Untuk menunjukkan penafian, tidak ada sesuatu pun yang memiliki karakteristik serupa dengan Allah Ta'ala dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah, dari sisi asma wa sifat. Makanya dikatakan wahdahu la syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu minal mu'minina yalja'una ila Allah Ta'ala inda syada'id. Oleh karena itu, sekalipun seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi selainnya dari kalangan orang-orang yang beriman, kalau mereka memiliki sebuah kesulitan, nggak akan kembali kecuali kepada siapa? Allah. Saya katakan sekalipun orang itu sangat amat musyrik, kalau punya masalah pasti kembalinya kepada Allah dia. Minta tolongnya sama Allah. Itu orang musyrik di zamannya Nabi. Tapi sayang di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini la haula wala quwwata illa billah. Jadi ibu-ibu, kalau di zamannya Rasulullah itu orang berbuat syirik itu dalam kondisi terdesak. Mereka tetap kembali kepada Allah. Kalau dalam kondisi lapang, mereka kembali kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang di zaman sekarang lapang dan sempit kok kembalinya kepada selain Allah. Habis dapat musibah gempa, gunung meletus, tanah longsor, berbagai macam menimpa mereka. La haula wala quwwata, kembalinya kepada si setan-setan penunggu ini dan penunggu itu. Hada wallahu alam bisawab.
Kita ulangi ya. Jadi ibnu sekalian, wahdahu la syarikalah, wahdah itu maknanya lil isbat, untuk menetapkan satu-satunya. La syarikalah ini maknanya lin nafi, untuk meniadakan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu pun fi kulli ma yukhtassu bi minar rububiyah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa diberikan pengkhususan sifat uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Cuma Allah saja yang ada. Qad jaa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dalam sebuah riwayat yang sahih ada seorang Arab Badui menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu. Di sampingnya Nabi ada sahabat-sahabatnya sedang berkumpul. Wa qad allaqa sayfahu ala syajaratin fakhtarathul a'rabi. Wa qala may yamna'uka minni? Qala yam'ani Allah. Orang Arab Badui tadi itu datang menjumpai Nabi. Dia meletakkan pedang yang ada di pohonnya oleh orang Arab Badui tadi. Kemudian dia berkata, siapa yang bisa menghalangi kamu dari kejahatanku? Maksudnya orang Arab Badui tadi, kalau aku bunuh kamu, kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Tapi Nabi menjawab, yamna'ani Allah, yang akan membelaku, menghalangiku dari kejahatanmu ya Allah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi kata orang tadi itu, dia mengancam Nabi, ini sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari kejahatanku dengan menggunakan pedang untuk menebas kamu? Jawaban Nabi, Allah. Yamna'ani Allah, yang bisa menghalangiku dari kejahatan itu Allah. Walam yakul ashabi. Pada saat itu, ibu perhatikan baik-baik ucapan Imam Al-Syab ini. Pada saat itu Nabi tidak mengatakan sahabatku akan membela aku. Di samping Nabi kan ada sahabat. Ada sahabat-sahabat di sekelilingnya Nabi. Ada orang Arab Badui datang dengan menggantungkan pedangnya di pohon yang dimana Nabi bersandar padanya. Kemudian dia berkata, kamu siapa yang bisa menolong kamu? Yang bisa menghalangi dari pedangku ini? Yang bisa membela kamu sekarang siapa ini? Ini pedang sudah mau ditebaskan ke lehernya Nabi. Nabi cuma menjawab, ya Allah yang bisa menghalangi. Allah yang bisa. Nabi tidak mengatakan sahabat-sahabatku yang akan membela aku. Tidak. Kata Nabi, Allah yang akan membela aku. Wa hadha huwa tahqiqu tauhidur rububiyah. Bu, Pak, ikhwan sekalian, ini bukti tentang kokoh dan lurusnya tauhid rububiyah yang dimilikinya. Li'anna Allah huwallazi yamliku an-naf'a wad-dhar. Karena Nabi tahu dan faham pemilik manfaat dan yang mampu menolak kemudaratan cuma Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqi wat tadbir, yang mampu menciptakan dan mengatur segala urusan itu cuma Allah. Wa tasarrufil mulki idza la syarika lahu fi ma yukhtassu bi minal rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Dan tidak ada yang bisa mampu membolak-balikkan apa yang terdapat dalam kerajaan ini kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang memiliki sifat khusus rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat kecuali cuma Allah Ta'ala. Ini bukti bahwa Nabi memiliki ketauhidan yang tinggi, dan memang beliau yang mengemban risalah tauhid ini. Beliau tidak mengatakan sahabatku ini akan membela aku, tidak. Dia mengatakan Allah. Ini pelajaran besar buat kita, umat ya, pelajaran besar buat kita. Sering kita berkata, kalau bukan kalian yang menolong kami, siapa lagi yang menolong kami? Dia lupa bahwa Allah ada, zat yang perkasa. Kalian yang manusia tidak punya apa-apa. Pemilik segalanya ini Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita pelajari dengan baik diri kita sendiri, oh ternyata tauhid kita ini masih kurang. Itu kenyataan yang kita hadapi. Ketauhidan kita ini masih belum seberapa. Kadang-kadang seorang wanita berkata ketika suaminya sakit, Bi, sembuh ya Bi. Kalau Abi gak sembuh, nanti siapa yang akan ngurusi kami? Istri dan anak-anak Abi. Ya Allah, ini berarti belum belajar kitab tauhid. Karena yang bisa ngurusi semua alam semesta, bahkan orang tadi itu ya Allah Subhanahu wa taala, suaminya gak akan bisa mengurus dia. Nah, ada lagi yang menangis ketika istrinya sedang sakit parah. Dia berkata, Mi, cepat sembuh ya Mi. Kalau Umi gak sembuh,
Kasihan anak-anak, nggak ada yang ngurus. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anaknya Allah yang mengurusnya. Wahai para ummahat, wahai para aba, ini loh tauhid. Tauhid itu mendidik orang tidak punya sifat apa? Cengeng. Tauhid mendidik manusia untuk punya sifat mandiri. Nggak cengeng. Nggak gampang ambruk. Karena dia tahu yang menegakkan punggungnya ini Allah. Nggak gampang meneteskan air mata untuk perkara-perkara yang remeh. Ada. Tapi untuk perkara dosa, dia akan mengalirkan air matanya selebih deras dibandingkan sungai yang ada di muka bumi ini. Karena ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qauluna fima yukhtasu bihata nusallimu min subhatin kasiratin min subhatun nafin lisifati. Kenapa kami sebutkan di sini kalimat yang disebutkan di sini bahwasanya sesuatu yang dikhususkan dengannya agar kita ini selamat dari subhat kebanyakan orang-orang dari kalangan yang menolak sifat. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang menolak sifat menyangka bahwa isbatu sifat isyraku billahi azza wa jalla, menetapkan sifat bagi Allah bagian dari kesyirikan, kata mereka. Oh enggak. Menetapkan bahwa Allah punya sifat itu bukan kesyirikan, karena memang Allah punya sifat. Likulli ismin sifatun, tiap-tiap nama mengandung sifat. Makanya Allah itu dinamakan dengan Ar-Rahman. Ayo coba Ummu Omar. Kenapa dinamakan dengan Ar-Rahman? Arti Ar-Rahman itu apa sih? Kuning sih, apa artinya Ar-Rahman? Sudah, siapa yang bisa? Silahkan. Pengasih. Itu arti. Sekarang makna yang saya maksud. Dah. Ar-Rahman terjemahnya Maha Pengasih. Yang saya maksud, seperti tadi itu makna syahadat. Apa sih syahadat? Kalau terjemahnya syahadatnya bersaksi. Iya. Apa itu bersaksi? Nah, yang tadi disebutkan oleh Bu Hera, al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wa tasdiqu bil jawarih wa illa fa hiya kadzib. Itu tadi yang disebut dengan syahadat. Nah, sekarang Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Monggo. Meliputi seluruh makhluk hidup. Ya, Dur-Rahmah al-Wasi'ah. Zat yang memiliki kasih sayang yang luas yang meliputi seluruh makhluk. Baik dinamakan manusia, jin, batu. Itu semuanya yang mampu memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ar-Rahim. Nah, kenapa dinamakan Ar-Rahim? Apa itu Ar-Rahim? Pada orang yang bertakwa beriman. Nah, Dur-Rahmah al-Wasilah. Pemilik rahmat yang akan disampaikan kepada yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan orang-orang pilihan Allah. Minal mu'minin, orang-orang beriman, al-muslimin, lagi beragama Islam, wal muttaqin, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hada wallahu alam bisawab. Itu makna dari Ar-Rahim tadi itu ya. Nah, jadi disebutkan oleh beliau di sini bahwa disebutkan yang memiliki sifat khusus dan nama-nama yang juga mulia cuma Allah Ta'ala untuk menangkal orang-orang yang beranggapan bahwa barang siapa menetapkan bagi Allah sifat, dia telah berbuat syirik. Inilah anggapan yang batil. Ya. Kenapa mereka mengatakan begini? Kenapa mereka beranggapan kalau ada orang menetapkan sifat bagi Allah berarti berbuat syirik? Alasannya begini. Min haitsu qalu yalzimu min dzalika tamsil. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya sifat. Lalu kalau Allah punya sifat, berarti Allah dan makhluk sama saja. Kita katakan ini pendapat yang batil. Kenapa begitu? Walakinnana naqulu as-sifatu lil khaliqi tukhtassu bihi. Kita katakan Allah itu punya sifat. Zat yang Maha Pencipta itu punya sifat. Akan tetapi sifat yang dimilikinya khusus tidak ada dimiliki oleh orang lain. Wasifatu lil makhluqi tukhtassu bihi. Dan sifat yang ada pada makhluk memang pantas buat makhluk. Yang gak bisa dibandingkan dengan sifatnya Allah Ta'ala. Ayo contohnya. Melihat. Ibu-ibu, laki-laki dan perempuan kan sama-sama melihat. Sahih? Pertanyaannya, apakah penglihatan setiap manusia itu sama? Jawab apakah penglihatan setiap manusia sama? Tidak.
Ya mungkin ibu-ibu yang usianya 60 tahun, pandangan matanya sudah perlu bantuan kacamata tebalnya sekian sentimeter mungkin gitu ya Bu ya. Itu baru sama-sama makhluk. Baru sama-sama makhluk. Kalau begitu kepada Allah Ta'ala, ya nggak mungkin sama makhluk dengan Allah. Soalnya pun dari segi nama sama. Melihat. Allah melihat. Manusia melihat. Tapi tidak mungkin sama lah penglihatan Allah yang maha mulia dengan penglihatan seorang hamba yang penuh dengan dosa ini. Makanya tadi Syekh Utsaimin mengatakan bahwa di sini maksudnya adalah wahdahu la syarikalah, penetapan bahwa satu-satunya zat, tidak ada sekutu baginya yang memiliki sifat rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, selain Allah tidak ada. Cuma Allah saja yang punya. Ada wallahu alam bisawab. Wa qauluhu, kemudian ucapan Nabi yang mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasannya siapa yang mempersaksikan dan barang siapa mempersaksikan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya wa rasul sekaligus rasulnya. Ibu perhatikan, saya tambahkan di sini pada kalimat ini lafaz persaksiannya wa asyhadu an, tidak ada kalimat syahadatnya. Tapi di sana ada waw ataf. Jadi kalau kalimatnya berbunyi man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa mempersaksikan tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan hal kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini tidak perlu kalimat tambahan syahadah, udah masuk pada makna syahadah yang di awal. Jadi kalau kita terjemahkan, dan barang siapa ia mempersaksikan juga bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus rasulnya. Pertanyaannya, Muhammad yang di sini Muhammad yang mana? Karena manusia yang namanya Muhammad banyak. Muhammad al-Batawi juga ada. Muhammad al-Buguri juga ada. Muhammad al-Balikbabani juga ada. Oh, huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi wa huwa khatamun nabiyyin. Ya, siapa namanya Bu? Nabi Muhammad ini siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi Quraisy al-Hasimi Al-Qurashi al-Hasimi wa huwa khatamul anbiya atau khatamun nabiyyin. Taib, ahsan, barakallahu fikum. Ya minimal ini ya Om, minimal hafal sampai kakeknya, lalu sukunya, lebih khusus kabilahnya Hasim gitu ya. Jadi minimal ini hafalnya, minimal Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hasimi wa huwa khatamun nabiyyin. Itu minimal itu. Taib. Wa qaulu abduhu, kemudian ucapan sekaligus hambanya. Apa sih maksudnya dipersaksikan bahwa beliau itu adalah hambanya Allah? Ya ini persaksian laisya syarikan ma'allah. Nabi kita bukan sekutu bagi Allah. Beliau bukan sekutu bagi Allah, bukan tandingan bagi Allah. Nggak bisa disetarakan dengan Allah. Bagaimanapun juga statusnya Nabi kita adalah hamba. Abdun ya'budu wa la yu'badu. Tugasnya mengabdi, bukan disembah. Wa qauluhu wa rasuluh. Dan ucapan beliau wa rasuluh, dan persaksian bahwasanya beliau adalah rasulnya Allah. Apa maksudnya? Ai laisa kadziban Allah. Beliau itu utusan Allah, bukan orang yang berdusta mengatasnamakan Allah. Bukan, betul-betul orang ini jujur utusannya Allah, bukan seorang berdusta mengatasnamakan Allah, bukan. Jadi kalau ada orang mempersaksikan, aku bersaksi bahwasannya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hasimi huwa khatamun nabiyyin. Abduhu ay abdun ya'budu wa la yu'badu wa rasuluhu ay sadiqun laisa kadziban 'ala Allah. Bukan pembohong atas nama Allah, dia orang yang jujur. Sadiqul masduq. Kenapa dikatakan orang yang jujur? Makanya Nabi itu dijuluki begini, Bu. Sadiqul masduq. Siapa yang hafal hadis ini? Hadisnya Umar bin Khattab.
wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang jujur dan dibenarkan ucapannya. Ya, kita lewati saja Ibu karena waktunya. Thayyib. Jadi kesimpulannya kata Syekh Al-Utsaimin, far Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abdun marbubun. Ya, beliau seorang hamba yang dibimbing, dijaga, dilindungi, diarahkan oleh Allah Ta'ala. Maka namanya marbub. Jami'u khosaisil basyariyah talhiku ma'ada syai'un wahid wa huwa ma ya'udu bi asafil akhlaqi. Dengan berbagai macam karakteristik yang ada padanya. Seperti manusia-manusia pada umumnya, hanya saja satu hal yang dimiliki oleh Nabi. Beliau tidak akan memiliki sifat yang buruk dan mulia. Semua sifat-sifat manusia ada pada Nabi. Semua karakteristik manusia ada pada Nabi. Apa karakteristik manusia itu, Bu? Tumbuh dan berkembang. Dan Nabi begitu kan? Dari janin menjadi anak-anak, tumbuh dewasa, remaja, lalu menjadi orang tua, yang pada akhirnya Rasulullah itu wafat. Itu kan sifat manusia. Sifat manusia lainnya apa? Makan, minum. Nabi makan. Nabi juga minum. Sebagaimana manusia yang lainnya. Sifat manusia yang lainnya apa, Mat? Butuh pasangan hidup. Maka Nabi pun menikah, ya toh? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menikah. Apa contoh yang lainnya? Nabi sakit. Pernah enggak Nabi sakit? Ibu-ibu pernah enggak Nabi sakit? Ya, pernah. Itu sifat manusia. Sebagaimana manusia yang lainnya, beliau juga sakit. Beliau kadang merasa sedih. Beliau pernah bersedih. Karena manusia juga pernah bersedih. Beliau juga menangis. Seperti ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau merintih kepada Allah Ta'ala sampai menangis. Seperti ketika melihat sahabat beliau yang bernama Utsman ibnu Maz'un meninggal dunia, beliau menangis. Itu sifat-sifat manusia. Tapi yang ada pada Nabi, tidak mungkin sifat buruk, akhlak jelek, pribadi yang rendah ada pada beliau. Enggak ada. Maka Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada pada pribadi yang sangat agung mulia. Ya, ini mulia sifatnya Allah, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Naam, fa huwa mamnun minhu qala ta'ala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 188, kata Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah hai Muhammad, aku tidak punya kemampuan terhadap diriku sendiri mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat kecuali sesuatu yang telah dikehendaki oleh siapa? Allah. Membuktikan bahwa Nabi menisbatkan segala hal yang berkaitan dengan manfaat dan menolak mudarat yang mampu melaksanakannya siapa, ibu-ibu? Allah. Nabi nggak bisa. Itu berarti Nabi manusia. Ini tauhid yang benar. Agar manusia-manusia yang menisbatkan pada Islam ini ngerti bahwa Nabi kita nggak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali sesuatu yang telah dikehendaki oleh siapa? Allah. Makanya jangan nyembah Nabi SAW. Jangan sujud kepada beliau. Jangan berdoa kepada beliau. Jangan minta tolong kepada beliau. Tapi laksanakan perintah beliau yang memerintahkan sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-21. Dalam surah Al-Jin Allah mengatakan, Kul inni la amliku lakum darraw wa la rasyada. Katakan hai Muhammad, aku tidak punya kesanggupan untuk kalian menolak mudarat, tidak pula mampu memberikan hidayah itu taufik. Rasyada di sini artinya hidayah taufik. Karena yang bisa memberi hidayah taufik siapa, Ibu? Nah, sebentar, saya tanya sama ibu-ibu, Bu, hidayah itu ada berapa macam toh? Dua. Pertama apa namanya? Hidayatul irsyad. Yang kedua apa namanya?
Hidayatul taufik. Nah, nggak ada yang bisa memberi hidayatul taufik kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau menunjukkan kebenaran bisa. Tapi untuk bisa menjadikan orang ikut kebenaran tidak bisa. Allah yang bisa melakukannya. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan surah Al-Jin juga ayat yang 22. So ajil katakan qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min duni multahada. Ini jelas. Ibu lihat terjemahnya di sana ya. Bukti bahwa Nabi SAW itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelamatkan dirinya. Jadi kesimpulannya apa? Ini namanya pengakuan dari Nabi, perintah Allah Ta'ala agar manusia tahu, engkau ini hai Muhammad sekalipun Rasulnya Allah, engkau tetap hamba, engkau tetap manusia, engkau punya sifat dan karakteristik kemanusiaan yang ada pada umumnya. Tapi yang berbeda dari mereka, engkau tidak mungkin punya akhlak yang buruk, karena akhlakmu mulia. Wa huwa basyarun misluna, kata Syekh Utsaimin. Ini loh kesimpulannya. Beliau itu manusia biasa, sama persis kayak kita. Illa annau yuha ilaihi, melainkan keistimewaan beliau diberi wahyu. Seperti yang Allah katakan dalam surah apa Ibu? Fussilat. Ayat yang berapa? 6. Allah katakan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kul katakanlah, siapa yang diperintahkan di sini Bu? Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala. Hei Muhammad, ucapkan, katakan, innama sungguh hanyalah aku ini basyar. Manusia mislukum sama seperti kamu kalian. Yuha ilayya, hanya diwahyukan kepadaku annama bahwasanya ilahukum, ilah kalian itu ilahu wahid, adalah ilah yang satu. Ya ini sesembahan yang patut kalian sembah itu adalah sesembahan yang cuma satu, yaitu Allah. Nabi dapat wahyu. Wa man qala inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam laisa lahu dhil Au anna nurahu yutfi'u dhillahu idza masya fi syamsi fa kullu kadibun batil. Dari sini kita mengetahui, dan barang siapa yang nekat memiliki keyakinan dengan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa lahu dhillun au nurahu yutfi'u dhillahu, ia tidak punya perlindungan, atau dengan mengatakan cahayanya Nabi Muhammad terang itu telah membuat pelindung-pelindungnya itu hilang dan sirna ketika dia berada di bawah sinar matahari. Kita katakan ini pembohong dan berkata berlebih-lebihan. Seolah-olah dia mengatakan nggak ada yang bisa melindungi Nabi karena memang Nabi lah yang melindungi, kan begitu bahasanya. Nabi nggak butuh pelindung karena Nabi yang melindungi. Ini kadzib, bohong, dusta. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu amda rijli baina yadai wa ta'tadiru bi annal buyuta laisa fiha masabih. Kalau dia mengatakan, wah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, mengeluarkan cahaya, tubuhnya terang, enggak butuh dengan ini dan itu. Kata Aisyah, salah itu. Wong kata beliau, aku ini pernah memanjangkan kedua kakiku di antara kedua tangan beliau, wa taqdiru bi annal buyut, karena permasalahannya di rumah beliau itu laisa fiha masabih, enggak ada lampunya, berarti kan rumahnya enggak terang. Kalau tubuh Nabi mengeluarkan cahaya kan berarti harusnya terang. Falau kana Nabi sallallahu nurun, kalau Nabi sallallahu itu punya cahaya, mengeluarkan cahaya terus-menerus dalam tubuhnya, la tatidu radhiyallahu anhu walakinnal ghulul ladzi afsada ad-din wa dunya wal ya'du billah. Nah, kalau ada orang menganggap bahasanya tubuh Nabi bercahaya, keluar cahaya terus, nggak butuh dengan naungan, nggak ada lagi sesuatu yang bisa menutupi kegelapannya, Allahul musta'an. Ya berarti ucapan Aisyah tadi dianggap salah kan? Yang jelas yang nggak mungkin Aisyah yang salah, wong dia hidup bersama Nabi. Buktinya ketika malam hari Nabi sholat, kakinya Aisyah dipanjangkan di hadapannya Nabi SAW, karena Aisyah tidak tahu. Dan Nabi juga tidak tahu karena gelap ketika itu. Maka dalam riwayat yang lainnya Nabi memegang kakinya Aisyah kemudian digeser. Ala kuliyal,
ini hulu melampaui batas dalam urusan agama. Na'udzubillah min dzalik, kepada orang yang menyanjung Nabi berlebih-lebihan. Wa minal ghuluwi qaulul busyiri fil burdatil masyhura. Nah ini loh, Bu. Ibu kan pernah dengar istilah sholawat burdah toh? Ya, Bu. Saya yakin ya bapak-bapak pernah dengar sholawat burdah, Ustaz. Iya, ini loh masyhur sholawat ini, Bu. Yang ditulis oleh seorang yang bernama Al-Busiri. Ini di dalamnya ada kalimat-kalimat yang hulu, bersikap melampaui batas sanjungan kepada Nabi. Ana minta sama ibu-ibu, silakan dibaca itu, Bu. Dibaca terjemahnya saja. Wahai makhluk yang paling mulia, siapakah yang kujadikan tempat berlindung selain dirimu tatkala datang musibah dan petaka yang menimpa? Coba lihat ini. Sebentar, Bu, sampai sini. Di kalimat ya akramal khalqi mali mina alwadi bi siwaka indal khululil hadisil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa gerangan yang bisa aku mintai perlindungan selain engkau? Coba lihat, ini kan hulu. Berlindung dari sebuah bencana atau kejadian yang bersifat mengenai semua manusia, menurut dia tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Rasulullah SAW. Hulu ini baru penggalan yang pertama. Berikutnya ya, Bu. Tatkala datang musibah dan petaka yang menimpa, sekiranya engkau tidak menghela tangan kami di hari pembalasan. Kalaupun tidak, katakanlah wahai kaki yang tergelincir, di antara kemurahanmu ialah dunia dan seisinya. Kalimat fa inna min judika dunya wa dharratuha. Di antara bentuk kemurahanmu hai Muhammad, ini loh engkau curahkan berbagai macam nikmat dunia. Naudzubillah. Wa min ulumika ilmu lauhil wal qalam. Dan di antara pengetahuan ilmumu itu ilmu yang mencakup Lauhul Mahfud dan ilmu yang mencakup tentang takdir. Dan Nabi itu nggak tahu tentang takdir manusia. Nabi nggak tahu yang gaib, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Haula wala quwwata. Ini hulunya nih, Bu. Ini salawat burda ini masyhur. Masyhur salawat burda ini. Termasuk di negeri kita. Dipakai untuk bacaan-bacaan untuk syair-syair yang dinyanyikan biasanya pada hari peringatan Maulid Nabi. Nah, itu biasanya. La haula wala quwwata illa. Coba lihat ini komentar Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab dan selain beliau rahimahullah taala mengatakan, innahu lam yatruk lillahi syai'an ma damatid dunya wal akhirah minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Coba Ibu baca ucapan Imam Ibnu Rajab. Fadhal Ibu. Ibnu Rajab dan selainnya pernah berkata, sesungguhnya ia Busairi tidak menyisakan bagi Allah sesuatu pun selagi dunia dan akhirat masih ada karena kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini kan memberi konsekuensi, Bu. Ucapan mengatakan fa inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara bentuk kemurahanmu kemurahan yang kau curahkan tentang dunia dan yang segala apa yang ada di dalamnya, dan ilmu adalah ilmu lauh dan ilmu qalam. Seolah kan ulapan ini mengatakan innahu lam yatruk lillah, ia tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah. Madamatid dunya wal akhirah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dunia dengan urusan akhiratnya ini sudah diserahkan kepada Rasulullah. Berarti kan dia enggak butuh lagi sama Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lain, kalau enggak mau dianggap, dia akan mengatakan Rasul itu ya Allah, Allah itu ya Rasul. Ini keyakinan batil. Allah adalah Rasul, Rasul adalah Allah. Keyakinan apa namanya, Bu? Wahdatul wujud. Mengakui Allah menyatu dengan Nabi Muhammad, Muhammad menyatu dengan Allah Ta'ala. Ini keyakinan batil, Dan ini kita saksikan ada dalam tubuh kaum muslimin. Sholat enggak mereka Ustaz? Sholat, masih sholat. Saum. Malah kadang haji lagi. Mungkin hajinya berkali-kali sudah. Tapi Bapak Ibu dan sekalian, kenapa dikatakan bahwasanya ini satu bentuk kebatilan? Karena ini bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid. Jadi ini berbahaya kalau dibiarkan dalam tubuh umat. Akhirnya umat nggak ngerti tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW dan menyampaikan risalah, dan tujuan risalah ini disampaikan kepada manusia oleh Rasulullah SAW. Manusia jadi tersamarkan.
Akhirnya perkara yang tadinya berbau syirik itu dianggap biasa saja. Dan itu kenyataannya. Kenyataan yang kita jumpai demikian. Wa nasyhadu anna may yaqulu hadza ma syahida anna Muhammadan Abdullah bal syahida anna Muhammadan fauqallah. Kita saksikan ucapan-ucapan orang yang seperti ini. Mereka bukan lagi mempersaksikan Muhammad itu adalah utusan Allah. Secara tidak langsung mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi kedudukannya daripada siapa? Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kaifa yasilu bihimul ghulu wa in hadil haddi. Kita lihat bagaimana mereka ini sampai kepada puncak melampaui batas-batas dari sikap gulu mereka itu. Hadal gulu fauqa guluwin nasara. Bu, Pak, ikhwan, coba perhatikan baik-baik kata beliau. Mereka ini sikap hulunya kepada Nabi mengalahkan hulunya Nasrani kepada Isa. Orang Nasrani paling banter mengatakan innal masiha ibnullah. Al-Masih itu anaknya siapa? Allah. Wa qalu innallaha salisus salasa. Dan mereka mengatakan Allah itu 3 sama dengan 1, 1 sama dengan apa? 3 kan gitu. Atau akidah apa namanya ini, Bu? Trinitas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama taratin nasalal masih ibn Maryam. Sementara Nabi kita sudah memperingatkan, jangan kalian sanjung aku melampaui batas seperti Nasrani menyanjung-nyanjung Isa ibn Maryam melampaui batas. Hum qalu fauqa dzalik. Ternyata ucapan mereka mengalahkan ucapannya Nasrani. Ghulu. Mau kita bilang enggak syirik, mau kita bilang itu enggak akidah kekafiran. Kalau kita sampaikan apa akibatnya? Kata mereka, dasar Wahabi, kata dia begitu. La haula wala quwwata illa billah. Ini karena kebodohan sudah merasuk ke dalam hatinya. Qalu innallaha yaqul, kata mereka, Allah kan berkata, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu wa ana ma'a 'abdi idza dzakarani. Ini dalilnya benar sih. Hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari. Demikian pula hadis Muslim dalam kitab Sifatul Munafikin bab iksarul a'mal. Ini hadisnya hadis sahih. Barang siapa ia senantiasa mengingat-ingat aku dalam sebuah kondisi, maka aku akan mengingat dia dalam sebuah kondisi yang lebih baik darinya. Dan aku bersama dengan hambaku yang senantiasa mengingat aku. Kata mereka, war rasul ma'ana idza dzakarnahu. Coba lihat ini, Bu. Kata mereka, Rasul akan senantiasa bersama kita, hadir dengan kita kalau seandainya kita ingat Rasul. Makanya ibu jangan heran orang sufi itu kalau sudah menyanjung-nyanjung Nabi sambil baca salawat burdah tadi itu punya keyakinan Nabi hadir bersama mereka di majelis mereka. Oh, nggak main-main akhirnya. Mereka meyakini bahwa majelisnya dihadiri oleh Rasulullah SAW. La haula wala quwwata hulat. Super amat melampaui batas. Ini kayaknya ada yang mengalami kayak begini ya. Pernah mungkin duduk dengan sebuah majelis, tuan gurunya berkata, majelis kita dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di samping kita. Ya ini ibu keyakinan ini nih. Ini kalau kita sampaikan sama mereka, ini salah, ini hulu. Apa kata mereka? Ente Wahabi, kan begitu. Walihada Lailatul Maulid itu biasanya terjadi pada malam Maulid Nabi. Idza talatali, kalau mereka membaca, orang membaca itu al-muharraf, yaitu tadi itu al-mukharrifu, kalimatul mustafa qamu jami'an qiyamu rajulin wa'id. Seperti lafaz begini, ini saya nyontoh loh Bu ya. Nyontohkan, jangan dipraktekkan Bu. Biasanya kan mereka kalau kumpul baca apa itu? Marhaban jaddal khus. Ini Bu Ningsi yang hafal ini. Marhaban ya marhaban gitu ya Om ya. Marhaban jaddal Husaini, marhaban, selamat datang kakeknya Hasan dan Husain, selamat datang. Itu mereka berdiri bareng-bareng. Gitu toh Bu? Ayo ngaku gitu. Ala kulli ikhwati itu keyakinan bahwasanya Nabi apa? Hadir. Ini waki kenyataan. Nah, yaquluna, kata mereka, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadara majlisana binafsihi faqumna ijlalan lahu. Rasul kan datang ke majelis kita ini sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, makanya kita berdiri.
Wa sahabatu radhiyallahu anhum asyaddan ijlalan minun. Padahal Bu, kalau kita mau jujur memperhatikan sejarah, manusia paling memuliakan akan nabinya siapa Bu? Abu Bakar. Para sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat Nabi, orang yang paling memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuliaannya kepada Nabi mengalahkan semua manusia yang datang sesudahnya. Nggak akan ada kita jumpai pembelaan terhadap Nabi yang mampu mengalahkan pembelaannya para sahabat kepada Nabi. Maksud saya di sini pembelaan adalah kecintaan ya. Karena Nabi yang membela siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan ada yang mampu mengalahkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan manusia yang datang sesudahnya. Tapi bersamaan dengan itu, wa ma'adzalik, idza dakhala alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mereka sedang duduk ngumpul, tiba-tiba Rasul datang. Wa wahyun yukallimum la yaqumun. Itu saat di mana nabinya masih hidup di hadapan mereka. Mereka menyaksikan keindahannya Nabi. Mereka menyaksikan kemuliaan akhlaknya Nabi. Mereka merindukan, lebih kerinduannya dibandingkan anak dan istri mereka. Kerinduan para sahabat itu ibu-ibu kepada Nabi mengalahkan kerinduan mereka kepada kekasih mereka dari kalangan istri dan anak-anaknya. Itu tuh para sahabat tidak bangkit berdiri ketika Nabi datang menyapa mereka. La yakumun, nggak bangkit. Sekarang ini Bu, Nabi SAW telah wafat, tapi diyakini datang apa? Ruhnya. Hadir di majelisnya, malah ada yang nekat ngaku-ngaku dengan kurang ajarnya dia kerasukan Nabi. Ini kan namanya mempermainkan Nabi. Dia duduk sebagai tuan gurunya begitu ya. Ya biasanya kalau begitu dipanggil apa Bu? Tuan guru ya. Abah lah, abah begitu. Panggilannya abah begitu ya. Dia kerasukan, lalu dia berkata, aku Rasul datang menjumpai kalian melalui jasad orang ini. Allahul Musan, orang kayak begini nih Bu, patut diberi nasihat. Kalau nggak mau dinasihati, pemimpin kaum muslimin harus menghukum dia, dipenjarakan atau dipenggal lehernya, karena telah mempermainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, kalau bicara bab tauhid ya begini. Wah ini Ustaz main begini, ya begitu bab tauhid, nggak ada tedeng aling-aling. Ada kuliah ini bentuk hulu mereka itu. Ada wallah. Wa haula'i yakumuna idza takhayyalu aw ja'ahum sibqun in kanu yushahiduna syai'a. Aneh lagi orang-orang yang datang belakangan ini ketika mereka sedang berkhayal, membayang-bayangkan, datang kepada mereka tokoh tertentu, mereka bangkit berdiri seolah tokohnya datang menjumpai mereka. Khusyuk begitu mereka berdiri. La ilaha illallah. Fandur kaifa balagat bihim uqulum ila hadil had. Coba lihat baik-baik kenyataan yang kita jumpai mereka ini, akalnya kemana gitu loh. Udah melewati batas. Fa'ulai ma syahidu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluhu wa ula'il mu'arrifuna masakin inna dharna ilayhim bi'ainil qadari fanarqa lahum wa nas'allahu lahumus salama. Coba kita perhatikan baik-baik. Orang yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Anehnya mereka berkata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasul, tapi kenyataannya mereka menyimpang. Ya, kita hanya bisa minta kepada Allah untuk mereka keselamatan. Wa inna darna ilahim bi aini syara' fa innana yajibu an nunabidhum hatta yaudu ila siratil mustaqim. Kalau kita memandang dari sisi apa? Syariat, kita wajib memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang lurus. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi. Rasulullah itu adalah manusia asyaddun nasi ubudiyatan lillahi akhsyahum lillahi, manusia yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah. Beliau salat sampai bagian kedua telapak kaki beliau itu membengkak. Beliau mengatakan afala an akuna abdan syakura, apa aku enggak boleh menjadi seorang hamba. Ini perhatikan garis atasnya, yang pandai bersyukur. Nabi mengatakan beliau ini sholat, beliau puasa, beliau sedekah, beliau zakat, sholat sampai kakinya membengkak, paling takut sama Allah, peribadatannya luar biasa, paling takut sama Allah. Tetap dia mengatakan aku ini hamba. Apa enggak boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala? Lah kok tiba-tiba orang lain mengatakan
Walaupun nggak mengatakan Nabi itu sebagai Tuhan, tapi memperlakukan Nabi kayak Tuhan. Kayak Allah Ta'ala maksud saya demikian. Dia perlakukan seperti derajat Rabb, derajat ilah. Ghulu. Apalagi ini yang datang orang yang sudah tua. Ini ibu-ibu, ada sebagian orang yang sudah dianggap sebeh. Sebeh itu maksudnya sudah lanjut usia, udah tua, datang menghadiri majelis mereka. Mereka berdiri menyambutnya karena dianggap ini orang yang suci dan mulia. La ilaha illallah. Diperebutkan cium telapak tangan, cium telapak kaki, cium ini dan itu. Ini lepas dari permasalahan adanya riwayat bolehnya mencium telapak tangan orang soleh ya misalnya itu. Lepas dari itu. Tapi yang kita lihat bukan masalah mencium telapak tangannya. Ada sebuah keyakinan mencium telapak tangan itu dapat barokah atau berkat. Kan begitu jadi muskilahnya. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, padahal Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang telah berlalu yang akan datang maupun yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hada tahqiqul ibadah al-'azimah. Ya, ini bentuk peribadatan yang benar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Amma risalah. Adapun ibu perhatikan ini. Kalau Rasul tadi ya sekarang risalah. Amma risalah. Adapun risalah, fahuwa rasulun arsalahu Allah azza wa jalla bi'adhami syari'atin ila jam'il khalqi. Faballagha ghayatal balagi ma'anna udiya wa qutila. Risalah atau rasul itu artinya orang yang diutus dengannya rasul. Risalah artinya sesuatu yang dengannya Rasulullah SAW diutus berupa syariat yang agung kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Sampai menyampaikan kepada puncak penyampaian yang hak yang pada akhirnya beliau disakiti. Bahkan ada yang dibunuh. Hatta innam ja'u bisal jazuri wa huwa sajun indal ka'badi wa du'a ala dhahri. Di mana Nabi ketika menyampaikannya beliau salat dalam keadaan sujud, diberi kotoran di atas punggungnya, beliau di samping Ka'bah. Qulu dzalika karahiyatul wa lima ja'a bi wa ma dzalika sabr. Ya, ini yang terjadi dan menimpa Nabi sabar. Itu sifat kenabian. Kesimpulannya apa? Ikhwati dan layakum, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat Muhammad dan Abdun sudah kita sebutkan. Tugasnya menyembah, tidak boleh disembah. Rasul, apa maksudnya Rasul? Beliau pembawa risalah. Menyampaikan berbagai macam apa yang datang dari syariatnya Allah Ta'ala. Kepada manusia. Disakiti, dibunuh, dihina, dicaci maki, diperangi. Bahkan beliau akan dihilangkan nyawanya. Beliau sabar menjalaninya. Yalqaunul ada. Bertemu dengan berbagai macam ujian, cobaan, cacian, beliau lewati itu semua. Itu beliau disebut dengan Rasul. Allah uji mereka dengan ujian-ujian yang mengalahkan atas ujian semua makhluk dari kalangan manusia yang ada. Makin tinggi derajat beliau. Memang para nabi dan rasul itu ibu-ibu ujiannya paling berat dibandingkan ujian yang ada selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbur Rasulullah sallallahu alaihi wa fillah. Ibu-ibu ini catatan penting. Kita ini kepada Rasul sangat cinta. Kita mencintai Rasul karena Allah, di jalan Allah Ta'ala. Wa laisa hubbina lahu hubban mustaqallan. Cinta kita bukan cinta yang berpisah dengan cinta kita kepada Allah. Hubbur Rasul min hubbillah. Kita mencintai Rasul itu terikat dengan kecintaan kita kepada Allah. Karena mencintai Rasul bagian daripada kecintaan kita kepada siapa? Allah. Maksudnya begini ibu. Bukti bahwa kita itu mencintai Allah, kita cinta sama Rasul. Kecintaan kita kepada Rasul tidak bisa dipisahkan dengan kecintaan kita kepada Allah. Wa nuqaddimu ala anfusina. Bentuk kecintaan kita kepada Rasul itu apa buktinya ibu-ibu? Kita mendahulukan Rasulullah dibandingkan diri kita sendiri. Wa ahlina, apalagi cuma keluarga kita. Wa auladina, anak keturunan kita. Wa nasi ajma'ina, bahkan seluruh manusia yang ada. Wa ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah SAW. Kita cintai beliau karena memang beliau Rasulnya Allah. Tidak ada ruang yang tertutup untuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sepenuh hati maksudnya ibu-ibu. Saking sepenuh hatinya kita dulukan beliau dibandingkan diri kita. Contohnya bagaimana? Ada datang sunnahnya Rasul, ada datang ajaran Rasulullah, ada datang hawa nafsu yang kita ternyata dihadapkan dengan ajaran Rasulullah berbenturan. Dulu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dulu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya jenggot. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, panjangkanlah jenggotmu, selisihilah olehmu Yahudi dan Majusi. Jadi ucapan Nabi memerintahkan kita para laki-laki jenggotnya suruh panjangkan. Kalau kita cinta sama Nabi, ya perintah Nabi kita turuti. Mau perintah itu hukumnya nilainya wajib, maupun perintah itu hukumnya nilainya sunnah. Karena dia cinta sama Nabi, dia dahulukan. Tiba-tiba yang datang dari hawa nafsunya, enggak, jenggot ini bikin kelihatan enggak rapi katanya. Kelihatan jorok dan sebagainya. Oh, enggak bisa. Kalahkan pendapat kita tadi dengan sunnahnya Nabi. Itu berarti kita cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan atas siapa? Keluarga kita. Ya kita mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, anak yang berusia 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat, pukul, perintah Nabi. Ya udah, kalau anak kita 10 tahun nggak mau sholat, ya kita pukul dengan pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan penyiksaan. Dibandingkan dengan kasihan anak kita masih anak-anak, malah dikasih AC, tempat tidur yang empuk, selimut yang tebal, ngorok sampai jam 10. Itu berarti kita mengalahkan kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nggak boleh. Ya, kalau anak itu udah 7 tahun dan 10 tahun suruh salat. Itu tanda kita mencintai Nabi. Kepada keluarga kita, kepada anak-anak, istri kita misalnya. Belum pakai jilbab, perintahkan dia untuk pakai jilbab. Karena Nabi memerintahkan agar kita kaum laki-laki mendidik istri untuk menutup auratnya. Pasti perintah mereka tutup aurat nih. Perintah dari Nabi kita, kamu harus menutup aurat kalau keluar rumah. Karena kalau kamu keluar rumah nggak menutup aurat, setan akan mengikuti kamu dari awal sampai akhir. Di depan, belakang, kanan, kiri. Dia sia-sia syaitan. Sampaikan kepadanya. Kita lebih cinta kepada Nabi. Kalau dia berkata, kamu boleh pilih. Saya pakai jilbab atas perintah Nabimu, atau kamu cinta sama saya tanpa jilbab? Ya kita bilang, saya cinta Nabi. Kamu nggak mau pakai jilbab atas perintah Nabi, dan kamu suruh pilih, aku lebih pilih Nabiku. Dah ente, selesai sampai di sini. Talak, selesai sudah. Itu kasarnya begitu ya Om. Ini gambaran gampangnya. Jangan nanti tiba-tiba gara-gara ngaji sama Pak Abdurrahman main talak-talakan ini. Enggak gitu yang saya maksud. Wa nasiya jimain apa lagi apa? Kepada manusia yang lainnya. Dan kita mencintai Nabi karena yang beli Nabi. Ibu kalau kita ini mau mencintai sesuatu, bila kita orang cerdas, cintai sesuatu itu yang bisa mendatangkan keselamatan kita di yaumil qiyamah. Tentu yang kita cintai itu siapa? Ya Rasulullah. Ya, dibandingkan kita suruh mencintai pasangan hidup kita, anak kita, manusia-manusia yang ada, ya lebih kita pilih Rasulullah lah. Sekalipun semua manusia di muka bumi tidak jatuh cinta sama kita dan mereka benci sama kita, tidak peduli karena kita sudah mengisi relung hati kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cukup buat kita. Karena ketika kita mencintai Rasulullah, itu tanda-tanda Allah akan mencintai kita. Allah memberikan cintanya kepada kita. Sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan hai Muhammad, bila kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ya ikuti Rasul. Bukti kita ngikuti Rasul, kita mencintai Rasul. Dan insya Allah Allah akan mencintai kita. Wa nuhaqiqu syahadat anna Muhammadar Rasulullah wa dzalika bi anna na'taqida dzalika bi qulubina. Sehingga persaksian yang benar yang datang dari hati kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita yakini tumbuh dalam hati, wa na'tarifu bi alsinatina, kita akui dengan lisan, wa nutabbiqu dzalika fi mutaba'atihi, dan kita buktikan dengan mengikuti sunnahnya. Bijawarihina, dengan anggota tubuh kita. Dari penampilan, laki-laki, kenapa ente jenggotan? Ya karena Nabi jenggotan. Bukan karena pengendara Harley jenggotan, jadi saya pengen pengendara Harley. Enggak, bukan karena itu. Karena Nabi jenggotan, saya pakai jenggot. Gitu. Kenapa ente sukanya pakai jubah warna putih? Karena Nabi sukanya baju putih. Udah selesai. Kenapa sih celana ente cingkrang? Ya karena Nabi celananya cingkrang. Bukan di atas lutut. Kalau di atas lutut itu kan orang-orang Korea yang kafir itu kan gitu. Untuk apa diikuti? Ya ikutnya yang Rasulullah. Atau orang-orang yang gak kenal dengan sunnahnya Nabi SAW. Untuk apa diikuti? Yang kita ikuti Rasulullah SAW. Kata wallahu a'lam bishawab. Ya kenapa kau ente
bersusah payah puasa Senin Kamis ya karena Rasul puasa Senin Kamis, itu namanya kita mencintai beliau. Kita buktikan dengan jawarih kita. Fana amalu bi wala na'malu lahu. Jadi kita beramal sesuai dengan contohnya, bukan kita beramal untuk beliau. Ini perhatikan baik-baik Bu ya. Kita ini mengikuti sunnahnya Nabi, ngikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi untuk Allah, bukan melakukan sunnah Nabi itu untuk Nabi, karena kita nggak boleh beramal untuk selain Allah Ta'ala. Agar lebih tegas dan jelas kata Syekh Utsaimin, ya udah kita lihat saja hakkur Rasul, mari kita lihat haknya seorang Rasul yaitu Muhammad SAW alaina atas kita apa sih? Ini loh haknya secara ringkas. Satu, ingat baik-baik ya Bu, ini nanti akan ada soal di akhir pembahasan seperti biasa. Kemarin soal-soalnya udah saya periksa, alhamdulillah jawabannya Masya Allah. Nanti insya Allah saya kirim balik ke admin ya, ke grup insya Allah. Baik Umat Azlu'ayakum, mari kita lihat agar kita ini bisa mencintai Nabi dengan benar. Sebentar Umat. Enggak puasa. Astagfirullah. Sebentar. Kita lanjutkan. Agar kita bisa memberikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang benar, maka kita harus mengenal haknya Rasul kepada diri kita. Kata Imam Al-Utsaimin, hak Rasulullah SAW atas kita itu satu, nu'minu bi annahu Rasulullah SAW. Kita harus mengimani beliau itu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar utusannya Allah. Kita percaya beliau itu Rasul. Apa konsekuensinya Bu kalau kita mengakui beliau Rasul? Nusaddiqu fi ma akhbara, nuti'uhu fi ma amara. Ini tambahannya Bu ya. Konsekuensi kita beriman beliau adalah Rasulullah apa? Nusaddiqu fi ma akhbara wa nuti'uhu fi ma amara. Apa Bu? Ayo Mbak Rara, apa terjemahnya? Kalau masih hadir. Benarkan berkeberitanya dan mengikuti. Apa tadi yang kedua Ustaz? Wa nuti'uhu fi ma amara. Mentaati segala perintahnya. Baik. Yani nusaddiqu fi ma akhbara, kita benarkan apa yang beliau sampaikan atau kabarkan dan kita taati apa yang beliau perintahkan. Itu yang pertama tadi ya. Jadi haknya Rasul itu apa? Kita percaya beliau ini Rasulnya Allah. Sehingga berita yang datang dari beliau kita benarkan, perintahnya kita laksanakan. Kita taati. Kedua, haknya Rasul kepada kita apa? Nuhibbuhu. Lihubbina lillahi azza wa jalla. Kita cintai beliau sallallahu alaihi wasallam sepenuh jiwa karena Allah azza wa jalla. Jadi kecintaan kita bulat kepada Nabi itu. Tidak ada satu ruang pun melainkan semua ruang itu udah diisi dengan cinta kepada Rasulullah. Begitu maksudnya ibu-ibu. Ya, nggak ada satu ruangan pun yang bisa diisi oleh orang lain, nggak ada. Cinta ini udah bulat buat Rasulullah. Yang lainnya ngikuti kecintaan kepada Rasulullah. Itu karena Allah ya. Kita melakukannya karena apa? Karena Allah SWT. Allah yang merintah. Maksudnya karena Allah itu apa? Allah perintahkan kita mencintai Nabi, kita cintai Nabi. Allah perintahkan kita memuliakan Nabi, kita muliakan Nabi. Semua karena Allah. Karena kita ingin selamat di yaumil qiyamah. Di depan Allah Ta'ala. 3 ibu-ibu. 3. Nuhaqqiqu syahadata anna Muhammad Rasulullah. Kita membenarkan persaksian bahwasannya Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Maksudnya melaksanakan konsekuensi syahadat itu maksudnya ibu. Kita bersyahadat ini kita melaksanakan konsekuensinya. Apa Bu konsekuensinya syahadat Muhammad Rasulullah itu ibu? Salah satunya
Nahnu la na'budullah ta'ala illa bitariqati aw syariati sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dan tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Maka cara beragama kita bukan karena ustadz, bukan karena kiai, tuan guru, syekh, ya, bukan karena orang yang diidolakan, bukan. Dari kalangan manusia selain Rasulullah, bukan. Tapi kita melaksanakan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin ibu-ibu saya ditanya oleh salah seorang penanya, barangkali beliau ada di sini. Ada seorang yang memiliki adik perempuan yang dia menikah, misalnya dia menikah dengan seorang lelaki yang masuk Islam. Di tengah perjalanan nikahnya, laki-laki ini murtad kembali kepada agama asalnya. Diberikan nasihat oleh keluarganya atau temannya dengan mengatakan bahwasanya pernikahan ini faskhun. Lalu wanita itu menjawab, loh, Asiyah itu suaminya kan Fir'aun, tapi dia dibangunkan oleh Allah rumah di surga dan dia masuk surga. Kenapa saya tidak bisa? Nah, ini jawabannya, karena syariat yang ada masa sekarang bukan syariatnya Nabi Musa. Yang pada masa syariatnya Nabi Musa tidak ada larangan seorang wanita muslimah menikah dengan selain muslim. Tapi syariatnya Nabi Muhammad SAW mengharuskan wanita muslimah hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim. Nah, ini berarti bukti bahwa kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita pakai syariat beliau. Bila seorang wanita muslimah, pasangannya naudzubillah dia murtad, hukum pernikahannya faskun. Terpisahkan dengan sendirinya. Ini konsekuensi Muhammad Rasulullah SAW. Amma ma yanqusu taqiqa di syahadati fahuwa. Nah, coba saya dibantu dibaca Ibu. Poin berikutnya yang di bawahnya itu. Sedikit saja, tolong dibantu dibaca. Silakan Om. Yang nomor 1, melakukan kemaksiatan, Ustaz. Naam. Nomor 1, melakukan kemaksiatan. Sebab kemaksiatan dapat mengurangi perwujudan kesaksian ini. Naam, jadi amma ma yanqusu taqiqa di syahadah. Kebenaran persaksian kita akan Muhammad SAW itu Rasulnya Allah bisa berkurang. Sedikit maupun banyak. Atau dengan kata lain, nilai persaksian kita kepada Nabi itu bertingkat-tingkat. Ada nilai-nilai yang membuat persaksian kita kepada Nabi itu menjadi berkurang. Apa saja di antaranya? 1, fi'lul ma'asi. Melakukan kedurhakaan atau kemaksiatan. Berlaku maksiat, berbuat kedurhakaan dengan terhadap agamanya Allah Ta'ala. Ini salah satu faktor terbesar yang bisa mengurangi nilai persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Fal maksiyatu, dan kemaksiatan itu nuksun min tahqiqi hadis syahadah. Dia menjadi sebab negatif yang mengurangi benarnya persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Li'annaka kharajta bima'siyatika min ittiba'in Nabi. Kenapa begitu? Ketika kita berbuat maksiat, secara tidak langsung kita keluar dari mengikuti jalan hidupnya Nabi. Kan Nabi gak pernah berbuat maksiat. Coba lihat perjalanan hidupnya Nabi. Pernah gak Nabi berbuat maksiat? Gak pernah. Ada Ustaz, Nabi pernah melakukan kesalahan. Iya, tetapi Nabi segera bertobat. Nabi kembali kepada Allah dan telah diampuni dosa-dosanya. Seperti kesalahan Nabi SAW ketika datang kepada beliau orang buta yang diabadikan dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Nah, itu bukan maksiatnya Nabi, bukan. Tapi itu untuk ibrah bagi orang yang datang sudah Nabi. Agar kalau kita itu menghadapi mad'u, jangan abaikan hanya gara-gara status sosial yang ada pada orang itu. Kan begitu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ingat, berlaku maksiat itu mengurangi nilai persaksian kita kepada Nabi SAW. Karena ketika kita berbuat maksiat itu telah mengeluarkan kita dari jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. 2. Yang kedua Ibu, silahkan. Melakukan bid'ah dalam agama yang tidak termasuk bagian dari agama.
Karena dengan begitu engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul. Taib. Al-ibtida'u fid din ma laysa minhu. Mengada-ngadakan perkara yang dinisbatkan kepada agama yang bukan berasal dari agama. Ini bentuk perkara yang bisa mengurangi hakikat syahadat kita kepada Nabi. Loh kenapa? Karena kalau kita berbuat bid'ah, berarti kita telah kita telah melanggar konsekuensi syahadat. Tadi apa, Bu? Konsekuensi syahadat tadi apa, Bu? Ayo. Tidak beribadah kecuali sesuai dengan syariat. Konsekuensi daripada syahadat itu salah satunya adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau perbuatan bid'ah itu kan bukan syariatnya Nabi. Nabi mana pernah menganjurkan kaum muslimin berbuat bid'ah? Sebutkan kepada kita satu hadis saja anjuran Nabi berbuat bid'ah sehingga kita bisa mengatakan, oh kalau gitu bid'ah itu hasanah, dapat pahala. Gak akan ketemu satupun hadis yang menganjurkan kita berbuat bid'ah. Tapi sebutkan kepada kita satu hadis saja yang menyebutkan tentang larangan berbuat bid'ah. Kita katakan akan kita sebutkan berbagai hadis, bukan hanya satu yang melarang berbuat apa? Bid'ah. Karena memang agama kita melarang kita berbuat bid'ah dalam urusan agama. Ingat ini ya, garis atasinya. Agama ini melarang kita berbuat bid'ah dalam urusan apa, Ibu? Agama. Kalau urusannya urusan dunia, Nabi SAW tidak menganjurkan. Nabi SAW juga tidak melarang. Kan ini urusan yang sifatnya mubah. Boleh-boleh saja. Orang mau berbuat bid'ah agama, orang mau berbuat bid'ah duniawiyah, enggak dilarang sama Nabi, tapi enggak dianjurkan sama Nabi. Hanya kaidahnya menunjukkan itu mendatangkan maslahat yang besar atau tidak, itu saja. Bikin pesawat terbang, mana pernah Nabi memerintahkan? Tapi tidak pernah Nabi melarang. Karena ini urusan dunia yang sifatnya silakan kalau bermanfaat untuk kehidupan dunia, apalagi akhiratnya seseorang. Itu kalau urusan dunia. Enggak pernah Nabi melarang kaum muslimin bikin kendaraan lapis baja. Enggak pernah. Tapi Nabi tidak menganjurkan kalian bikin kendaraan lapis baja. Tidak. Hanya perintah secara umum mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Berarti sifatnya umum. Tapi anjuran bikin tank enggak ada. Tapi kalau urusan agama, Nabi katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal itu enggak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Wajar kalau para ulama mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat biasa. Karena perbuatan bid'ah pelakunya enggak akan pernah ngaku salah. Ujung-ujungnya yang berkata ini memang bid'ah. Tapi apa? Apa, Bu? Hasanah kata mereka. Jadi perbuatan bid'ah ini mengurangi persaksian seseorang akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal ibtida'u fid dini fil haqiqah minal istiza' billah. Bila kita mau lebih dalam lagi, hakikat perbuatan bid'ah itu sama dengan memperolok Allah Ta'ala. Loh kok gitu? Lah iya, lawang Allah sudah sempurnakan agama ini, kok orang itu nambah-nambahin sesuatu yang gak datang dari Allah? Berarti kan sama dengan menganggap Allah itu gak benar. Atau istiza terhadap Rasulullah. Li'annaka taqarrabta ilai bi syai'in ma lam yasra'hu. Engkau berbuat bid'ah itu sama dengan engkau mendekatkan diri dengan jalan yang enggak disyariatkan oleh Allah, pakai syariat yang lain. Allah maunya kamu sholat begini, lalu tiba-tiba fulan maunya sholat begitu. Contoh, Nabi SAW diperintah oleh Allah tentu saja memulai sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang lain menggunakan cara yang lain. Enggak, saya mau sholat enggak pakai takbir. Saya mau sholat takbirnya nanti setelah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Ya salah. Ya keliru. Itu mengurangi persaksian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qail, kalau ada orang-orang yang mengatakan ana nawaitu taqarrub ilallah bihadzal amal. Jangan tuduh kami salah ya. Saya ini mendekatkan dengan tata cara ini kepada Allah kan sesuai dengan niatnya untuk bertakarub kepada Allah. Saya mengerjakan ini karena saya niatnya untuk Allah loh. Masa salah? Wong untuk Allah kok salah? Kilalah, jawab sama orang itu. Anta akhta'ta tariq
fata'addar ala niyatik. Kamu tata cara mendekatkannya kepada Allah salah. Tapi kamu menggunakan alasan niat yang ada pada dirimu. La ta'addaru ala mukhalafati tariq mata alimtal haqqa. Jangan, kamu nggak boleh berudur dengan sesuatu untuk menyelisih yang kamu tahu itu keliru dari jalan kebenaran. Maksudnya begini, niat kamu tadi tidak bisa dijadikan udur karena jalan yang kamu tempuh salah. Contoh gampangnya begini loh Bu, yang lagi rame nih ya. Yang lagi rame, ummahat, sedekah kepada orang miskin itu baik atau tidak? Baik. Ummahat, bila ibu-ibu sedekah dengan orang miskin pakai uang suaminya, baik atau tidak? Tidak, kecuali harus. Hah? Putus gimana, Om? Harus izin dulu. Iya, berarti kalau sedekah dari uang suaminya dengan izin suaminya jadi kebaikan kalau diizinkan. Kalau tanpa izin sedekah dulu baru ngomong, "Bi, tadi aku sedekah buat si fulan." Ya suaminya, ente udah sedekah baru ngomong, mau marah ya percuma juga kan begitu. Apakah itu baik? Ya nggak baik. Kan Nabi kita melarang wanita bersedekah dengan harta suaminya tanpa izin dari siapa? Suaminya. Paham ya ibu? Paham ya bu? Perhatikan begitu ya. Ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, puasa sunnah bagi wanita baik atau tidak? Baik. Baik. Kalau suaminya ada di sampingnya? Harus izin. Ibu puasa Senin, suaminya ada di sisinya. Baik atau tidak? Izin. Ya, kalau tidak diizinkan sama suaminya maka tidak boleh. Dia harus ngomong sama suaminya, saya besok puasa. Suaminya mengatakan, oh iya, gak apa-apa. Jadi kebaikan. Nah sekarang umat azlayakum, ada orang sedekah atau ada orang punya niat sedekah dari amal yang dia perbuat dengan cara membagi-bagikan harta kepada orang miskin. Tapi caranya nyolong. Apa bahasa kita itu Bu? Robin Hood. Robin Hood ya Bu ya, yang lagi rame itu. Ngambil hartanya orang miskin, ngambil hartanya orang kaya, bagi-bagikan kepada orang miskin. Niatnya sedekah. Baik atau baik? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Kenapa nggak baik, Om? Mencuri. Loh, niatnya baik nggak niatnya? Baik. Baik. Terus hasil perbuatannya baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa nggak baik? Caranya haram. Iya, caranya menyelisih cara yang benar. Maka jawaban buat orang tadi itu, engkau berbuat bid'ah. Dengan alasan niat baikmu, kamu mengatakan ini sesuatu yang dianggap baik. Kita katakan nggak boleh berudur dengan niat untuk melakukan sebuah amal yang caranya nggak baik. Yang caranya nggak baik. Kayak tadi itu perempuan mau puasa, baik. Tapi caranya nggak ikut sunnahnya Nabi, nggak izin sama suaminya. Salah. Sama dengan tadi, orang mencuri. Niatnya sedekah kepada fakir miskin. Nabi nggak pernah mengajarkan cara sedekah dengan cara mencuri. Berarti mencuri dengan bersedekah dengan uang hasil mencuri tidak baik. Demikian pula ada orang mau sholat, beribadah, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya dari dari urusan-urusan agama yang dia niatkan karena Allah, cuma caranya bukan datang dari Rasulullah, bukan datang dari Allah. Itu sama dengan mengejek Allah dan Rasulnya. Makanya nilainya menjadi jelek. Fal mubtadi'una qad naqul. Walaupun kadang-kadang orang itu kalau berbuat bid'ah itu Ibu, ya, qad naqul, kita katakan baginya, innahum yusabuna ala husni niyatim idza kanu la ya'maluna al-haqqa, idza kanu la ya'lamuna al-haqqa. Kalau ada orang berbuat bid'ah dengan alasan niat baik, kita katakan kadang-kadang kepadanya, kamu diberi pahala karena niat baikmu. Tapi catatannya, kalau kamu belum tahu bahwa itu bukan kebenaran. Kalau kamu sudah tahu yang benar dan itu bukan perkara yang datang dari syariat kamu lakukan, kamu berdosa. Walakinnana nukhati'um fi madabu ilai. Kita katakan caramu salah, niatmu dikasih pahala, tapi perbuatanmu tetap dosa. Kalau kamu udah tahu ini salah. Masalahnya sekarang ibu-ibu pelaku bid'ah tahu bahwa itu bid'ah,
Perhatikan nih Bu ya. Syekh Utsaimin ingin menjelaskan ada orang berbuat bid'ah dengan niat baik dan dia belum tahu itu salah. Kita katakan dia dapat pahala niat baiknya, tetapi kesalahannya kita katakan tetap salah. Nah, permasalahannya di zaman sekarang, ada orang berbuat bid'ah sadar 100% sadar bahwa itu perbuatan apa? Bid'ah. Ini sangat beda ini dengan yang tadi. Sadar 100% bahwa ini adalah perbuatan bid'ah yang menyelisih syariatnya Allah dan Rasulnya, tapi tetap nekat berkata, apa bid'ah hasanah. Artinya dapat pahala lu. Lalu akhirnya kita simpulkan, ya udahlah kalau gitu karena antum suka bid'ah dan sadar itu bid'ah, antum mendakwahkan kebid'ahan dan antum menganggap itu adalah nilai kebaikan, ya udah kami namai antum dengan ahli bid'ah. Kira-kira mau nggak Bu? Kira-kira orang itu mau nggak? Nggak mau, Ustaz. Dia maunya disebut apa? Pasti tetap disebut ahlus sunnah. Walaupun perbuatannya bid'ah. Ngaku bahwa itu perbuatan bid'ah. Sadar sesadar-sadarnya bahwa itu bid'ah. Dan dia meyakini bid'ahnya dapat pahala. Tapi maunya dipanggil ahlu sunnah. Berarti faedahnya apa Bu? Itu bukti. Orang kalau berbuat bid'ah makin menyelisih sunnah. Harusnya orang berbuat bid'ah itu bangga dipanggil apa? Ahli bid'ah. Tapi maunya dipanggil ahlu sunnah. Itu kan berarti kurang ajar. Afwan bahasanya kayak begitu Ibu. Mau berbuat tapi nggak mau diberi sesuai dengan perbuatannya. Maunya disebut ahlu sunnah. Giliran orang berbuat sunnah, melaksanakan sunnah, malah dituduh ahli kerusakan. Nah ini penting Ibu. Itu mengurangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Rasul dan mengurangi persaksiannya akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu alam bisawab. Ini masih panjang tapi kasih tanda dulu di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya penjelasan beliau tentang amma binisbatil atba'i haula ila a'immah fayun qasamu ila qismi, hukum orang yang mereka menisbatkan perbuatannya dengan alasan mengikuti pendapat para imam. Ikuti pendapatnya para imam. Nah, itu bagaimana dibagi menjadi beberapa bagian kita akan terangkan di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Baik, sampai di sini Ibu-ibu. Ada sebagian waktu untuk tanya jawab sampai menjelang waktu zuhur. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau saya mampu jawab saya jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dari Umur Raja mau bertanya Ustaz. Ya. Ada titipan pertanyaan Ustaz, Afwan. Tafadhali. Titipan pertanyaan dari teman Ana. Beliau menanyakan masalah penghasilan dari YouTube Ustaz. Jadi beliau ini sedang berikhtiar untuk membuat channel YouTube dengan kemampuan beliau ini membuat kue Ustaz. Jadi mungkin promosinya di YouTube seperti itu Ustaz. Tapi beliau memakai background bukan dari musik tapi semacam akapela. Ana juga nggak paham sih apa akapela ini apa. Beliau menanyakan bagaimana apakah halal penghasilan dari YouTube ini dan mengenai background dari akapela ini apakah boleh atau tidak. Itu Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah washabihi wa man wala. Yang pertama, bagaimana dapat penghasilan dari channel YouTube dan sebagainya. Hukum asalnya melakukan sebuah urusan duniawiyah muamalah yang tidak ada penyerta dalam muamalah itu sesuatu yang diharamkan, maka dia halal. Misalnya menggunakan media YouTube untuk mempraktekkan cara masak, diupload di YouTube, nanti di subscribe ya Bu ya namanya ya. Di subscribe lah bahasanya, agak susah nyebutnya. Subscribe itu oleh sebagian orang diikuti sampai 1 juta, 2 juta orang nanti digaji sama YouTube. Karena dia ditonton oleh 2 juta orang misalnya. Digaji YouTube sekian. Apakah ini halal? Ya jawabannya halal. Jawabannya hukum asalnya apa? Halal. Al-aslu fin adati ibah. Karena hukum asalnya segala perkara yang sifatnya duniawiyah itu halal. Mubah atau halal. Taib.
sekarang permasalahannya adalah ketika mendapatkan upah dari YouTube itu ada persyaratan atau tidak. Karena Islam punya kaidah. Apa itu kaidahnya? Al-mu'minu ala syurutihim atau ala uqudihim. Seseorang itu berada di atas akad dan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratannya sekarang dilihat. Apakah persyaratannya itu melanggar syariatnya Allah atau tidak? Yang dibuat antara si pembuat konten dengan pemilik channel, pemilik YouTube itu. Kalau persyaratan-persyaratannya itu mengandung pelanggaran terhadap syariat, maka nilainya menjadi haram. Nilainya menjadi haram. Misalnya, disyaratkan bagi yang membuat channel di YouTube itu kalau mau dapat upah dari YouTube, dia tidak boleh menolak apapun yang disampaikan oleh YouTube. Misalnya promosi yang dimuat oleh YouTube melalui channelnya. Dalam promosinya itu misalnya ada musik yang kencang, ada gambar wanita tidak memakai penutup aurat, ada syiar-syiar kekafiran yang dibiarkan di situ, ya menjadi haram hukumnya. Karena dia menjadi wasilah untuk orang lain berbuat dosa. Kan aneh, kontennya nggak haram Ustaz. Iya, tapi dengan sebab konten Anda ditonton 2 juta orang, yang tadinya 2 juta orang itu nggak ngelihat perempuan dipajang tanpa hijab, gara-gara Anda membuat konten menjadi sebab wasilah promosi wanita nggak pakai hijab itu kemana-mana. Entah itu mungkin promosi rambut mengkilap merek Silsan misalnya begitu ya, atau begitu, kan ibu jadi sebabnya, maka menjadi haram hukumnya kalau begitu. Yang menyebabkan orang lain berbuat dosa, dia ikut menanggung dosanya. Nah, jadi dilihat persyaratannya persyaratan-persyaratannya itu menentang syariat atau tidak. Kalau tidak menentang syariat maka tidak. Berbeda kalau begini, lembaga dakwah atau sebuah channel dakwah, dia menggunakan channel ini untuk bisa menjangkau jutaan manusia dari seluruh pelosok dunia yang ada. Dia tidak minta diupah. Tapi ketika dia di tengah-tengah ceramahnya itu diputus dengan sebuah promo yang dia tidak menginginkan. Karena pemilik channel itu mengharuskan kita menerima itu kalau mau disampaikan. Maka ditimbang maslahat dan mudaratnya. Maslahatnya semua orang jadi tahu tentang kebenaran ini. Di tengah-tengah itu muncul kemufsadatan dan orang yang sudah terbiasa dengan kebenaran dia akan segera dicepatkan itu bahasanya itu Bu? Di skip ya. Dia akan skip gitu. Ya kalau itu maka kemudaratnya lebih kecil, maka nggak apa-apa karena dia bukan mencari dunianya. Dia ingin agar sampainya dakwah ini. Berbeda dengan tadi yang memang niatnya untuk apa? Mencari penghasilan dari YouTube tadi itu. Hukum asalnya boleh. Tapi persyaratan-persyaratannya mesti harus dipenuhi. Al-mu'minu ala syurutihim aw ala uqudihim. Orang beriman itu terikat dengan syarat dan perjanjiannya. Ini jawaban untuk yang pertama. Yang kedua, Ustaz, dalam pelaksanaan uploadnya tadi itu videonya diberi background. Backgroundnya akapela. Ini mau nanya Bu, akapelanya apa? Akapelanya apa dulu kan gitu? Akapelanya lagu-lagu romantis picisan. Ya nggak boleh walaupun akapela. Atau Ustaz, akapelanya itu meniru suara ya mulut sih, tapi suara gitar yang ditirukan. Ya sama aja, nggak boleh. Menyerupai sesuatu yang haram, hukumnya haram. Enggak Ustaz, akapelanya cuman mulutnya bunyi dum dum dum. Kira-kira itu bermaksud untuk apa? Niru suara drum, suara duf dan sebagainya. Maka dilihat lagi tadi saya katakan akapelanya, dilihat dulu apa isinya. Apalagi kalau akapelanya ini konten isinya syair-syair yang bertentangan dengan syariat misalnya. Ya anggaplah seorang yang bersyair begini, ibu sedang buat konten masak diiringi dengan sholawat burdah, kira-kira begitu ibu, nggak ada musiknya, boleh nggak? Ya jawabannya nggak boleh karena kontennya, isi daripada syairnya tadi mengandung kesyirikan misalnya begitu. Paham sekarang Om ya? Maka dilihat, kalau enggak Ustaz akapelanya biasa aja, tidak ada kandungan apa ini itu, cuman sekedar orang itu berdehem, orang batuk-batuk dijadikan satu, ya boleh, kalau gitu nggak apa-apa ibu. Paham tuh? Ada wallahu alam bishawab. Taib kadalik. Satu lagi Ustaz, Nah. pertanyaan dari aku. Masalah tadi yang di yang halaman 51 tadi Ustaz,
yang para sahabat adalah orang-orang yang paling menghormati Rasulullah SAW, jauh lebih menghormati daripada mereka dan kita. Meskipun begitu, ketika beliau menemui mereka, ketika beliau masih hidup dan berbicara dengan mereka, mereka tidak berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul gini nih Ustaz, terus kita duduk, udah yang duduk bareng gitu. Nanti mungkin ada entah orang yang lebih tua dari kita, ketika kita bertemu, ada beberapa kita tuh tiba-tiba berdiri gitu. Itu sebenarnya itu spontan gitu. Spontan kita berdiri menyambut karena ya kegembiraan kita, mereka itu datang seperti itu Ustaz. Nah ini sebenarnya itu boleh apa enggak Ustaz? Karena kadang-kadang ketika kita duduk saja, ada teman yang melirik tuh kesannya, ya elah kok nggak ngormatin banget sih yang datang. Nah seperti itu Ustaz. Iya. Kalimatnya ya elah kok nggak menghormati banget, kita kadang ya elah hari gini nggak paham sunnah gitu Bu ya. Ada makam gini Bu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Para ulama menjelaskan yang tidak disukai itu mentakdim dengan cara menghadirkan semua orang berdiri, itu yang nggak boleh. Tapi kalau pemilik rumah ada tamu datang, dia sedang duduk dengan tamu yang tiba-tiba tamu yang dia anggap mulia datang, dia menyambutnya maju ke depan, satu orang pemilik rumah itu hal yang diperbolehkan. Tadi yang disebutkan tidak boleh itu yang kayak tadi tuh kan, semua orang akhirnya berdiri seolah-olah ini tamu yang sangat agung. Itu hukumnya makruh, tidak disukai Bu. Hukumnya makruh. Kalau seandainya sampai mentakdis, takdis itu artinya tumbuh sebuah pengkultusan kepada diri orang, itu hukumnya menjadi haram, bertingkat-tingkat ya Om. Jadi saya ulangi, yang menyambut berdiri tuan rumah hukumnya mubah. Semuanya berdiri hukumnya makruh. Ada pengkultusan kepada orang itu, keyakinan tertentu. Kayak tadi itu, apa itu Bu? Ya elah hari gini gak ngormati orang datang. Itu hukumnya jadi haram. Karena dia gak paham sunnah. Maka tadi saya juga jawab, ya elah hari gini gak paham sunnah. Afwan ya Bu, bahasanya seperti itu untuk mudah difahami saja. Kesimpulannya, itu hukumnya. Jadi ada tingkatan yang mulai dari mubah, kemudian makruh, ada sampai kepada derajat yang haram. Sekarang nasihat, Ustaz kalau lagi ngumpul di rumah dengan keluarga, tiba-tiba ada orang yang kita tuakan, udahlah bahasa Sumateranya ya, biar ada udah datang, boleh nggak usah kita menyambut? Ya boleh lah tuan rumahnya datang menyambut. Adapun yang lain-lainnya duduk di dalam, cukup dengan mengatakan ahlan wa sahlan, udah cukup. Harus dibiasakan dengan sesuai sunnah. Demikian barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ketika seseorang pelaku kebid'atan yang sampai sering menyanyikan bait-bait syair Buddha ini, Ustaz, apakah ini termasuk tingkatan bid'ah yang mengeluarkan dirinya kepada agama itu, dan apakah yang harus dia lakukan, bertobat atau kembali bersaksi melakukan syahadat? Ada rinciannya saudariku. Ada kalanya orang itu mengucapkan selawat lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, tapi dia tidak tahu artinya. Yang dia tahu itu sekedar nyanyian saja. Maaf, misalnya pemuda-pemuda yang seringnya ngikuti syair-syairnya para artis, yang kadang-kadang syair itu para biduan ya. Syairnya kadang-kadang menasyid, misalnya aku mencintai kamu lebih dari segala-galanya. Nah ini kan kalimat syirik. Tapi orang yang mengucapkan tadi dia tidak faham. Tidak faham untuk kan dia tidak faham bahwa perbuatan itu perbuatan yang terlarang. Karena ini perbuatan yang terlarang, dia tidak faham, maka diberikan udzur baginya. Sebentar Umat, sebentar. Sebentar Umat, sebentar. Iya. Dauzati? Ada apa? Tunggu sebentar. Saya tunggu sebentar. Sebentar. Ya, baik Umat, a'azana wa iyyakum. Jadi gitu ya. Jadi ada rinciannya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian kalau seandainya dia mengetahui bahwa itu ucapan yang mengandung kesyirikan, ucapan yang mengandung sesuatu yang menyelisih syariatnya Allah Ta'ala, termasuk di dalamnya hal yang bisa membatalkan keislaman, tapi dia tetap melakukannya, dia bisa gugur keislamannya setelah ditegakkan hujah kepada dirinya, yaitu menggugurkan wajib baginya bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya berhusnudzon dalam masalah ini, kebanyakan teman-teman yang membaca selawat Buddha tadi dia tidak tahu artinya,
Atau kalau dia tahu artinya, dianggap itu ucapan yang berlalu begitu saja. Maka mudah-mudahan termasuk udzur baginya dan kita berikan baginya udzur itu dan minta dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu. Mungkin sampai di sini dulu ya ibu-ibu ya materi kita ya. Kebetulan saya ada tamu yang harus dijumpai. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Kamis yang akan datang. Tapi hari Sabtu ini ada kajian keluarga. Saya juga akan membahas bab tentang alamatu firqatin najiyah, golongan yang tanda-tanda golongan yang selamat dan sifat-sifat golongan yang selamat insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Titip salam buat anggota keluarga semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.